Yang gue pegang ini adalah stiker data Repjak. Tapi nggak tahu kenapa banyak juga sobat Repjak yang nanyain stiker data dari breeder lain. Ya nggak tahu kenapa ya, mungkin sulit untuk dibaca. Jadi di video kali ini gue bakal ngebahas lengkap tentang daftar istilah yang ada di dalam stiker data. Bukan cuma yang ada di stiker data Repjak, tapi yang ada di stiker data breeder-breeder kebanyakan di Indonesia. Jangan lupa tonton video ini sampai habis biar kalian nggak nanya-nanya lagi deh tentang stiker data, karena istilahnya udah lengkap banget dibahas di sini. Tapi sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko, kura-kura, dan kodok terbaik di Indonesia. Oke? Yang pertama, Unicode. Jadi di stiker data Repjak biasanya ada tulisan paling atas tuh kolomnya Unicode. Unicode ini adalah kode unik kalau bahasa Indonesia. Isinya biasanya kode-kode yang merepresentasikan si gecko-nya. Jadi satu kode itu cuman satu gecko. Jadi kalau misalnya suatu saat nanti ada masalah dengan gecko-nya, atau misalnya beberapa saat setelah kalian beli ternyata mungkin gecko-nya sakit, atau mungkin kalian kehilangan datanya atau apa, selama masih ada di data Repjak, itu kita bisa cariin data gecko kalian. Itu keuntungan kenapa beli di Repjak dan kenapa Repjak mencantumkan kode unik itu. Yang kedua, abis kolom Unicode itu ada kolom namanya Morph. Morph itu jenis gecko-nya atau warna gecko-nya. Yaitu yang biasa ada ditulis di kotak pamerannya Repjak. Nih kayak begini, yang di atas itu biasanya morph-nya. Morph itu ya merepresentasikan jenis si gecko itu sendiri. Sebelum tulisan head itu biasanya morph secara visualnya, dan head atau PH itu biasanya menggambarkan genetik yang dibawa si gecko walaupun nggak kelihatan secara visual. Di bawahnya lagi ada sire. Sire itu bapak si gecko. Jadi biasanya ditulis morph dari bapaknya si gecko ini apa gitu. Jadi dari induk jantannya buat apa sih? Buat ngelihat ya dia itu turunan dari mana. Kalau di Repjak biasanya yang pejantan ini bener-bener kita pakai yang jantan bagus-bagus banget. Jadi itu udah ketahuan lah, kayak misalnya Black Knight, ya udah Black Knight-nya Repjak udah pasti yang cakep banget gitu. Terus ada Fire Tramper Repjak Line, udah pasti yang High Orange, yang kayak gitu-gitulah. Di bawahnya lagi ada Dam. Gak tau gue sebenarnya bacanya gimana, Dam atau Dam atau apa gitu, tapi itu adalah morph dari induk si gecko. Jadi induk betinanya itu morphnya apa. Ya sama sih sebenarnya sama sire tadi, cuman sire jantannya, Dam betinanya. FYI aja, baik jantan sama betina di gecko itu nggak ada yang lebih dominan ya. Jadi ada yang nanya nih, anakan gecko itu lebih ngikut bapaknya apa ibunya ya? Ya sebenarnya sama-sama aja kok, nggak ada yang lebih dominan. Jadi nggak ngaruh sebenarnya antara oh bapaknya ini pasti anaknya keren, oh apa ibunya yang lebih bawa genetik. Enggak, sama aja. Di bawahnya lagi ada date of birth atau biasanya ditulisnya DOB. Nah itu tanggal lahir si gecko. Buat apa? Buat nentuin misalnya geckonya itu udah umur 7 bulan. Berarti kalau betina sebentar lagi ovulasi nih di usia 8 bulan. Kita bisa siap-siap kalau misalnya pengen coba ternak atau pengen nyariin pasangannya, udah mulai siap-siap tuh waktu si gecko ini umur 7 bulan itu. Terus juga bisa dirayain ulang tahunnya kalau pas 1 tahun. Ya kayak gitu-gitulah, sama kayak akte lahir kita atau KTP kita yang mencantumkan tanggal lahir kita sendiri kan. Di bawahnya lagi ada class atau line albino. Nah itu menunjukkan kalau di gecko kan ada 3 line albino, ada Tramper, Bell, sama Rainwater. Ini gunanya buat mempermudah kalian kalau misalnya mau nyari pasangan dari si gecko itu. Jadi kalau di Repjak udah pasti ditulis tuh line albinonya apa di kolom class ini. Biasanya kita singkat sih, kayak T atau B atau RW. Nah T itu Tramper, B itu Bell, RW itu Rainwater. Kalau misalnya mau nyari pasangan ya tinggal ngomong sama Repjak lagi atau sama penjual yang lain, tinggal nyari misalnya gecko yang kalian beli itu jantan. Mau nyari betinanya yang lainnya Tramper juga. Harus satu line ya, kayak misalnya
tramper ya harus sama tramper gitu, bell ya sama bell, jangan nyari yang lainnya beda justru. Di bawahnya lagi ada date of purchase, itu tanggal pembelian gecko kalian. Gunanya buat apa? Gunanya itu buat lebih tahu lagi kapan sih gecko itu dibeli gitu. Misalnya ada masalah kesehatan atau misalnya geckonya tiba-tiba pas nyampe mati atau apa gitu, buat klaim garansinya. Itu biasanya kita mintain selalu foto stiker data si geckonya biar ngecek, oh garansinya masih berlaku atau enggak, atau geckonya itu kenapa ya? Apakah misalnya di tanggal segitu apakah sangat-sangat panas waktu dikirim atau apa? Jadi kita bisa menganalisis penyebab-penyebab yang misalnya geckonya mati atau geckonya sakit. Terus yang kolom paling kanan bawah itu ada seks, jenis kelamin si gecko itu. Nah, kalau di Repjak biasanya gecko yang umur di bawah 2 bulan itu masih kekecilan buat dilihat dan nggak terlalu kelihatan waktu kita jual. Itu biasanya kita tulis inkubasinya aja, jadi bisa jadi inkub male atau inkub female gitu di dalam stiker datanya. Tapi kalau udah pasti misalnya dilingkerin atau dicentang, itu berarti udah pasti jantan atau udah pasti betina. Itu kalau di stiker datanya Repjak. Tapi kalau di breeder-breeder lain kebanyakan ada macam-macam nih cara-cara nulis stiker data. Ada yang misalnya mencantumkan inkubasinya berapa hari. Jadi masa inkubasi berapa hari itu ditulis buat ngetahuin kalau misalnya di bawah 35 hari misalnya. Beda-beda ya tergantung farmnya, kalian harus make sure lagi ke farm itu. Di bawah 35 hari kalau di Repjak biasanya umumnya jadi jantan. Nah kalau di atas 40 hari umumnya jadi betina. Tapi kalian harus make sure lagi karena suhu inkubasi setiap breeder, cara inkubasinya juga bisa beda-beda. Tujuan breeder nulis masa inkubasi itu nentuin, kalau di Repjak kan tadi nulisnya langsung inkub male atau inkub female. Nah kalau ada breeder yang cuma nulis hari itu buat nentuin kemungkinan besar akan jadi jantan atau akan jadi betina. Kalau yang pakai kode-kode gimana? Kayak misalnya ada kode, ada hurufnya, ada angkanya, apa segala macam. Nah itu jangan nanya ke gua. Kenapa? Karena gue juga nggak tahu kode dari si breeder itu. Jadi kalian bisa tanyain langsung aja sama breedernya tempat kalian beli, maksud dari kode itu apa. Dan kalau ya dikasih stiker data yang pakai kode-kode, ya kalian harus beli stiker data lagi atau nulis sendiri, harus lebih repot lagi karena harus disalin tuh kodenya. Kan kalian nggak akan hafal kode dari si breeder itu, nggak tahu juga geckonya apa gitu kan. Jadi balik lagi, kalau di Repjak udah kita tulis biasanya udah lengkap banget. Kalian tinggal tempel, itu bukan cuman, ya ini bukan cuman stiker, bukan cuman kartu, tapi ini stiker. Jadi bisa dicopot, ditempel aja di kandang gecko kalian. Misalnya pakai akuarium atau pakai kotak plastik, ya tinggal ditempelin aja nih stiker datanya. Terus kalau stiker datanya hilang gimana? Ya kalau stiker datanya hilang, coba ditanyain ke Repjak, misalnya unique code-nya dulu apa, masih inget atau enggak. Terus mungkin kotak, waktu beli kan dapat kotak tuh, terus kotaknya ada tulisan di atasnya, itu coba difotoin aja terus tanyain ke WA-nya Repjak gitu, siapa tahu kita masih nyimpen datanya. Tapi kalau biasanya udah lebih dari 3 bulan, kita biasanya nganggapnya geckonya udah aman banget, kalian juga udah nyatet ulang atau udah ditempel stikernya nggak ada masalah, biasanya sudah sulit untuk dicari di database-nya Repjak. Tapi nggak menutup kemungkinan kita tetap nyimpen kok biasanya. Jadi itu aja video kita kali ini tentang cara membaca istilah-istilah yang ada di stiker data, baik stiker datanya Repjak maupun stiker data dari breeder-breeder lain. Nah kalau kalian masih ada pertanyaan tentang istilah-istilah gecko yang ada di stiker data, bisa tanyain di kolom komen di bawah ya. Kalau mau request video apa yang kita mau bahas juga bisa request di kolom komen di bawah. Jangan lupa like kalau kalian suka sama video ini dan merasa terbantu dengan video ini. Juga bagikan ke teman-temannya biar makin banyak yang tahu juga tentang istilah-istilah yang ada di stiker data gecko. Dan jangan lupa subscribe channel Reptil Jakarta karena kita bakal menuju 100.000 subscribers. Sampai ketemu di video kita yang berikutnya. Bye-bye!